Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat data terbaru. Seperti apa sebetulnya tren selama 1 tahun kebelakang ini dan kalau kita bandingkan dengan kondisi hari ini. Kita akan lihat bagaimana kasus konfirmasi positif COVID-19 selama tahun 2020 hingga 2021. Pada saat itu, konfirmasi kasus positif COVID-19 itu pernah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021 dengan kasus harian mencapai 14.000 kasus per hari. Nah, setelah itu kasusnya mulai melandai. Kalau kita lihat di grafik ini, kasusnya sempat melandai pada bulan Mei, tapi setelah 14 Mei 2021 atau tepatnya di hari kedua libur Lebaran, grafik di sini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Akibat libur Lebaran secara perlahan mulai naik, lalu pada bulan Juni tiba-tiba menukik tajam, persentase kenaikan kasusnya mencapai 500% dari libur Lebaran hingga hari ini. Inilah apa yang kita tuai pada saat masa libur Lebaran kemarin dan sekarang kita sudah mulai menuai hasilnya. Kalau diperkecil lagi pemirsa, cakupannya DKI Jakarta ini merupakan provinsi dengan tren peningkatan kasus tertinggi. Pada awal Juni 2021 kita lihat di sini jumlah penambahan kasus di DKI Jakarta hariannya itu sekitar 500-an saja. Namun pada 17 dan 18 Juni atau kurang dari 3 minggu setelah itu tembus 4.000 kasus per hari. Positivity rate DKI Jakarta saat ini berada pada angka 18,7%. Artinya dari jumlah tes yang dilakukan, 18,7% diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Itu baru di DKI. Kalau kita lihat lagi secara nasional, ada data terbaru hari ini, positivity rate tes PCR Indonesia menciptakan rekor baru, tembus 45,53% per hari ini. 45,53%. Jangan lupa pemirsa, kalau batas maksimal positivity rate yang ditetapkan oleh WHO itu hanya 5% saja maksimalnya. Nah, positivity rate DKI Jakarta kini hampir 4 kali lebih besar dari standar WHO dan positivity rate nasional kini 9 kali lipat lebih tinggi dari standar WHO. Berikutnya kita akan lihat lonjakan kasus ini jelas mengakibatkan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR rumah sakit melonjak hampir penuh. Rumah sakit dan tenaga kesehatan mulai teriak. Pasien terus berdatangan, ketersediaan ruang isolasi di Jakarta juga sudah menyentuh angka 74%. Sementara itu ruang perawatan intensif atau ICU sebesar 84%. Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta sudah memasuki fase genting COVID-19. Lalu mengimbau agar warga di Jakarta ini di rumah saja selama 1 minggu. Tapi apakah itu cukup pemirsa? Kemudian Kapolda Metro Jaya juga menyebut bahwa saat ini Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Razia akan kembali digencarkan. Tapi apa bisa konsisten? Aksi nyata dan tegas harus dilakukan dengan segera, tidak cukup berkata-kata. Banyak yang bertanya mana rem daruratnya? Kenapa tidak ditarik-tarik juga? Apakah kita harus menunggu keterisian rumah sakit full 100%? Kita simak pernyataan berikut ini. Seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya hari Sabtu Minggu besok untuk di rumah saja, menganjurkan kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Jadi kita berharap masyarakat untuk sama-sama kita menyadari bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi. Karena itu kurangi kegiatan di luar rumah, kurangi aktivitas yang berpotensi interaksi sehingga bisa terpapar. Pemirsa, bagaimana gambaran kegentingan yang terjadi di rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini? Sampai kapankah fasilitas kesehatan bisa menerima pasien COVID-19? Saya akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber, tapi terlebih dahulu akan ada 2 narasumber dulu. Ada Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Dr. M. Syahril, dan juga PLH Direktur Medis RSUP Persahabatan, Dr. Yuda. Selamat malam Dr. Syahril, Dr. Yuda, salam sehat. Selamat malam Mbak Sylvia dan para pemirsa Metro TV yang saya cintai. Baik. Oke, Dr. Syahril, saya ke Anda terlebih dahulu. Kalau tingkat keterisian tempat tidur untuk isolasi
di DKI Jakarta, di 106 rumah sakit rujukan DKI Jakarta itu sudah mencapai 84%, ICU-nya sudah 74%. Bagaimana kondisi yang terjadi di rumah sakit Anda? Ya, terima kasih. Jadi RSPI ini adalah rumah sakit pertama merawat pasien COVID sejak tahun 2020, 2 Maret yang lalu. Ya. Nah, saat itu masih 11 tempat tidur. Sekarang ini kita sudah menaikkan 12 kali lipat, sudah 124 tempat tidur isolasi. Nah, sampai hari ini kami infokan keterisian kami ICU 96%, sedangkan ruang isolasi itu 94%. Artinya ini sudah angka sangat tinggi dan menjadi perhatian kita bersama. Oke, dokter, dengan kondisi seperti ini, isolasi 94%, ICU 96%, apakah itu berarti RSPI sudah mulai tidak bisa menerima pasien COVID-19 yang datang ke RSPI? Jadi begini Mbak, jadi kita kan sudah pakai sistem rujukan ya. Jadi kita harus memperlakukan rujukan yang berjenjang, mulai dari puskesmas, rumah sakit, kemudian rumah sakit daerah, dan terakhir rumah sakit rujukan nasional seperti kami. Nah, kami RSPI itu sebenarnya hanya menerima pasien dengan kasus yang sedang, berat, dan kritis. Jadi kalau kasus ringan atau sampai sedang cukup dilakukan di rumah sakit daerah atau rumah sakit rujukan yang lain. Nah, sehingga kami betul-betul selektif untuk menerima pasien ini. Oke. Apakah semakin ke sini semakin selektif lagi, Dr. Syahril, karena kapasitasnya semakin sedikit sehingga betul-betul harus selektif dalam menerima pasien rujukan? Betul, di samping selektif kami juga akan menambah konversi jumlah tempat tidur, isolasi maupun ICU. Berapa penambahannya, dokter? Jadi kami akan menambah sekitar 10 lagi, Pak. 10 tempat tidur, karena kami sudah maksimal kapasitasnya itu. 10 lagi, maksudnya berarti dari tempat tidur yang sebelumnya bukan untuk pasien COVID-19 akan dikonversi untuk pasien COVID-19? Ya, betul, salah satu juga. Oke. Berarti sudah sampai harus seperti itu ya. Bagaimana dengan Dokter Yuda di RSUP Persahabatan saat ini? Tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di Rumah Sakit Persahabatan sudah berapa, dokter? Baik, terima kasih Mbak. Jadi prinsipnya sebetulnya hampir sama dengan tadi. Keterisian kami di ICU itu 100%. Tadi saya terakhir pulang kantor itu betul-betul penuh. Sedangkan kamar isolasi di 92%. Bisa diulangi, dokter? Suaranya tadi kurang jelas. Baik, saya jelaskan. Kalau keterisian di ICU itu 100%, kemudian itu di isolasi itu 92%. ICU 100% betul, dokter? Betul. Oke, ICU sudah 100%, sudah penuh, berarti kalau untuk ruang isolasi? Betul, jadi kami mempunyai ruang isolasi 34 tempat tidur. Kami mengutamakan untuk yang pasien-pasien yang isolasi yang drop, kami masukkan ke isolasi kami. Jadi jaringan kami adalah pertama masuk ke UGD, kita masukkan ke dalam daftar tunggu, kemudian kita masukkan ke dalam kamar isolasi. Kalau dia drop, dia langsung masuk ke kamar ICU kami. Oke, dokter, suaranya kurang jelas. Kami akan perbaiki sambungan komunikasi dengan Dokter Yuda. Sebelum itu, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Prime Talk masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya kembali bersama dengan Dokter Syahril dan Dokter Yuda. Dokter Yuda, tadi boleh diulangi lagi, dokter, kalau tingkat keterisian ICU di Rumah Sakit Persahabatan ini sudah 100% ya, dok? Berarti sudah full. Sementara isolasinya berapa, dokter? Bisa disampaikan kembali? 92, Mbak. 92%. Kalau yang ICU, tingkat keterisian ICU dan isolasi yang setinggi ini, apakah ini pernah terjadi sebelumnya, dokter? Pernah, Mbak, karena kebetulan memang kita sebagai rujukan tertinggi untuk rumah sakit COVID, itu nanti beberapa kali tahun-tahun kemarin, dan ini merupakan kecepatan yang paling tinggi. Oke. Bahkan dalam beberapa hari ini itu kecepatan untuk masuknya itu dari 2 hari yang lalu
itu 138, tapi kami hanya mampu menerima 18 orang. Waduh. Hari ini Ya. ada 91 orang Aha. yang kita terima hanya sekitar 21. 21. Artinya memang sudah tidak bisa menampung lagi ya dokter ya. Yang datang lebih banyak dibandingkan yang sembuh keluar sehingga kita tidak punya stok untuk tempat tidur baik itu di ICU maupun di isolasi. Di dokter Syahril seperti apa di RSPI? Dokter, apakah ini juga kejadian yang paling tinggi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya? Betul, Mbak. Jadi kita punya pengalaman yang bagus di tahun 2020, kalau nggak salah bulan Mei dan Juni, itu kita juga tinggi sekali dan hampir semua rumah sakit kewalahan. Ya. Kemudian kita menambah sebuah tempat tidur dengan mengubah ruang non isolasi menjadi isolasi. Nah, dan terjadi kembali di bulan September dan Oktober. Ya. Nah, contohnya di RSPI, Pak ya, dulu hanya 40 tempat tidur, itu udah penuh juga. Kemudian kita tambah menjadi 80, ya, 2 kali lipat, kita penuh. Nah sekarang sudah 124 pun penuh. Artinya apa? Penuhnya jauh lebih tinggi dari di bulan tahun yang sama di tahun 2020 itu. Oke. Sudah 3 kali ada peningkatan drastis seperti ini, tapi yang sekarang ini yang paling tinggi. Tadi Dokter Syahril mengatakan meskipun di RSPI sistemnya adalah menerima rujukan dari rumah sakit lain, berarti berjenjang, tapi adakah masyarakat yang mungkin tidak tahu ya dengan sistem rujukan ini kemudian langsung datang berbondong-bondong ke RSPI? Ada, Pak. Jadi memang ini masyarakat kan bisa panik ya sekarang ini ya, membutuhkan kecepatan. Sementara mereka sudah telepon beberapa rumah sakit penuh, jadi mereka mungkin nekat saja datang ke rumah sakit dengan alasan tidak dapat rumah sakit dan harapannya diterima. Nah, tetapi ini menyulitkan rumah sakit yang saat ini sedang penuh. Ya, sehingga ini harus diatur betul dengan sistem yang disebut dengan SPGDT, Pak ya. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang sudah bagus dibuat di DKI Jakarta ini. Oke, tapi kalau sistem perawatan terpadu itu juga kalau memang jumlah pasien yang membutuhkan perawatan itu sangat banyak, tentu tidak akan banyak membantu juga ya dok sistem itu. Ya, jadi gini, ini kan sebetulnya satu sistem yang harus serentak ya diselesaikan dari hulu sampai ke hilir, Mbak ya. Oke. Contohnya gini, kalau pasien hanya ringan, sedang, tidak perlu dong dia di rumah sakit. Dan seterusnya begitu. Nah, sehingga kita akan menangani lebih selektif di setiap rumah sakit. Baik, oke. Dokter Yuda, dengan situasi seperti sekarang, bagaimana tenaga kesehatan menghadapi hal ini? Apakah sudah mulai kewalahan juga? Kan di sini juga sudah mulai ada informasi tenaga kesehatan juga kembali lagi banyak terpapar COVID-19. Apakah kejadian itu juga dialami oleh RSUP Persahabatan? Iya, Mbak. Jadi seiring dengan meningkatnya angka kesakitan di masyarakat, beberapa tenaga kesehatan kami juga terpapar. Sampai saat ini, karena sempat beberapa bulan yang lalu, tapi sampai titik tidak ada ya tenaga kesehatan yang sakit. Tetapi dalam waktu 1 minggu ini ada 38 orang tenaga kesehatan kami yang harus kami istirahatkan karena ternyata menderita sakit COVID tersebut. Dokter Yuda, ada yang mengatakan, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia mengatakan jika kasus COVID-19 di Indonesia itu tidak terkendali, maka fasilitas kesehatan di Indonesia akan kolaps dalam waktu 2 hingga 4 minggu ke depan. Anda sepakat dengan analisa ini? Apakah memang waktu yang tersisa semakin sedikit untuk bisa bertahan? Seperti dikatakan oleh Dr. Syahril tadi, kita harus berbagi pekerjaan. Rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan. Jadi sebaiknya severely yang ringan dan sedang silakan ditangani oleh rumah sakit yang lebih rendah. Sedangkan biarkan kami sebagai rumah sakit pertama yang mempunyai beberapa alat yang cukup canggih
menangani kasus-kasus yang sedang dan kritis. Sehingga kami bisa berbagi lelah kepada teman-teman sekalian dan kami berharap tidak kecapean. Iya. Iya. Di RSPI bagaimana Dokter Syahril? Dengan tadi kapasitas ICU 96%, isolasi 94%, berapa lama lagi waktu untuk bisa bertahan? Konversi sudah dilakukan dari tempat tidur untuk pasien non-COVID, sekarang sudah diubah semuanya untuk pasien COVID. Tapi kalau memang masih banyak yang memang membutuhkan rujukan, berapa lama lagi RSPI bisa bertahan? Kalau bertahan selama tempat tidurnya sesuai dengan yang ada, kita akan bertahan. Dan kita sudah melakukan mobilisasi SDM, dokter, perawat, dan lain-lain. Dan kita juga selalu menambah dan memobilisasi juga relawan-relawan. Jadi selama kapasitas itu terpakai dan dapat kita atur, kita akan bertahan. Nah, tapi kalau nanti tambahan pasien dan semakin banyak, meludak istilahnya, nah ini perlu perhatian, artinya tidak bisa ditangani di RSPI. Berarti maksudnya itu bertahan dengan yang ada sekarang saja, sudah tidak bisa tambah lagi ya dokter ya, sudah mentok ini. Betul. Semua upaya konversi penambahan tempat tidur sudah dilakukan, tapi itu kan hanya di hilir saja ya dokter ya. Di hulunya ya kalau tidak baik juga, ini hanya seperti kita seperti memadamkan kebakaran saja, nggak beres-beres kalau sumber apinya tidak padam. Dokter Yuda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah saat ini? Baik, kepada masyarakat, marilah tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Kami pihak rumah sakit untuk menangani keluarga Bapak Ibu yang sakit, kami siap. Tapi bagaimanapun juga harus ada kontribusi dari masyarakat pada umumnya. Karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan terbatas. Tenaga kesehatan kami juga akan berpengaruh bila belumnya kami besar. Dan kami berharap semuanya kita bisa lalui bersama dan mudah-mudahan kenaikan ini tidak terlalu naik lagi. Oke. Kalau untuk pemerintah apa Dokter Syahril yang ingin Anda sampaikan? Kebijakan apa yang harus dipertegas atau bahkan diubah? Jadi gini, kalau kita melihat kebijakan pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah sangat bagus. Seluruh rumah sakit harus menambah kapasitas ruang isolasi, bahkan sampai 40%. Nah, kalau ini saja diikuti dengan baik, kita akan bisa terurai dengan baik. Tetapi masalahnya, apabila di hulunya tidak kita selesaikan, maka alirannya akan semakin besar. Nah, sehingga nanti harus bersama-sama kita bagaimana di hulu maupun di hilir ini secara bersama-sama. Tidak semua harus diserahkan ke hilir, gitu Mbak. Baik, terima kasih Dokter Syahril dan juga Dokter Yuda. Terus berjuang dokter dan tetap selalu jaga kesehatan.